Firman Tuhan, saya beri judul Sabar dalam Ujian. Ayub 23 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyinya. Ayub 23 ayat 10 sampai 14. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu 99 negara di dunia dihebohkan dengan munculnya virus ransomware yang diberi julukan WannaCry, yang kalau diterjemahkan pengen nangis. Saudara-saudara, orang yang membuka komputer yang terhubung dengan internet, tiba-tiba dia menyadari bahwa semua filenya sudah di-hijack, sudah dibajak, disandera oleh pembuat virus ini. Dan kalau kita sudah membuat file begitu banyak bertahun-tahun, apalagi kalau file itu file pemerintahan, kesehatan dan sebagainya, kita nggak bisa buka. Akibatnya apa? Pengen nangis. Lalu kemudian ada tawaran, kalau Anda membayar 300 US dollar, maka kami akan kasih password untuk Anda bisa membuka kembali. Berapa juta komputer dengan file yang ada di seluruh dunia yang disandera sedemikian. Sehingga terjadi kehebohan yang sedang melanda seluruh dunia. Dan saya mau katakan, hal semacam ini tidak akan berhenti. Akan makin menjadi-jadi dalam dunia modern, tapi banyak orang jahatnya. Namun ada beberapa di antara kita yang mungkin berkata, syukur saya nggak ngerti internet. Saya cuma tahu internet itu singkatan Indomie telur pakai kornet. Jadi saya tidak perlu kena virus WannaCry. Tapi saya mau bilang, walaupun saudara tidak bisa komputer, internet, seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang membuat kita WannaCry, pengen nangis. Misalnya saudara yang udah bekerja puluhan tahun di PHK karena perusahaannya mau bangkrut. Bukankah kita jadi pengen nangis gara-gara itu? Saudara lagi nonton TV di rumah, ada telepon waktu diangkat, ini dari kantor polisi, apa benar? Ini Bapak A? Ya betul, kenapa? Anak Anda ada di kantor polisi, tertangkap karena menggunakan narkoba. Seakan-akan langit runtuh karena anak yang kita cintai, yang kita nggak pernah duga terlibat dalam pergaulan buruk semacam itu, mengalami hal semacam itu. Atau istri kita sakit-sakitan, lalu kita antar ke dokter, ke rumah sakit, di check up, mungkin flu, nggak enak badan atau apa. Begitu dideteksi dengan tes laboratorium dan sebagainya, dokter memvonis istri Anda kena cancer stadium akhir. Rasanya semua pengharapan itu hilang. Atau mungkin ada pasangan yang sudah nikah bertahun-tahun, tiba-tiba suami lari sama selingkuhannya dan meninggalkan rumah tanpa tanggung jawab. Gak usah pakai virus ransomware, sudah WannaCry, pengen nangis. Ada banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, bukan? Tapi kalau saya mau jujur, rasanya masalah kita belum sebanding dengan seorang tokoh yang dicatat Alkitab namanya Ayub. Ayub itu adalah orang yang hidup kira-kira sejaman dengan Abraham, atau mungkin dia hidup lebih awal daripada Abraham. Dan dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang kaya raya. Alkitab berkata Ayub punya 7.000 kambing domba. Dia punya 3.000 unta. Kita kagak pernah punya unta satu juga. Lihat unta satu juga. Mau foto, ya meskipun mesti bayar. Dia punya 3.000 Bapak Ibu. Dia punya 1.000 lembu, sapi, 500 keledai. Dan dia punya 10 orang anak.
Tapi satu kali Tuhan izinkan pagar perlindungannya dicabut. Setan menyerang dia. Seluruh hartanya dijarah oleh musuh. Habis semuanya. 10 orang anaknya yang sedang pesta di sebuah rumah. Punya salah satu saudara mereka. Runtuh kena angin ribut. 10-10-nya mati. Belum selesai. Ayub kena bisul borok dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sampai akhirnya istrinya berkata, udahlah ngapain kamu percaya sama Tuhan. Udah kutuki aja Tuhan, murtad aja. Katanya Tuhan penuh kasih, mana buktinya. Lalu setelah itu kamu mati sekalian. Ini beban fisik, mental, spiritual yang dialami oleh Ayub. Dan masalahnya gak datang cicilan satu-satu. Masalahnya datang borongan, saudara. Tetapi kalau kita baca di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, ternyata di dalam kesulitan Ayub tidak bersungut-sungut. Dikatakan begini, Ayub 1 ayat 20 sampai 22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Habis-habisan, ludes semuanya. Badannya juga penuh dengan borok. Kok bisa ya ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi sulit kok masih bisa memuji Tuhan? Tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan hasilnya orang yang diuji tapi benar-benar tabah, sabar dalam ujian. Dia dipulihkan, diberkati 2 kali lipat ganda. Karena dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau dulu dia punya 7.000 kambing domba, sekarang jadi 14.000. 3.000 unta jadi 6.000. 1.000 lembu jadi 2.000 lembu. 500 keledai yang sudah mati diganti dengan 1.000 keledai yang hidup. Dan Tuhan juga mengganti 10 orang anaknya yang mati dengan 10 anak yang baru yang hidup. 7.000 jadi 14, 3.000 jadi 6.000, 500 jadi 1.000, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Kalau anak 10 yang mati, kenapa enggak 20? Karena binatang kalau mati habis. Anak kalau mati dia ada di sorga, saudara. Dia tidak hilang, dia ada. Jadi Tuhan bilang udahlah cukup 10. Ngurus 10 juga susah, saudara. Apalagi ngurus lebih banyak daripada itu. Dan Alkitab berkata Ayub masih hidup 140 tahun lagi setelah ujian itu. Kalau dia waktu ngalami ujian katakan usianya 60 tambah 140 usia 200. Karena itu mengapa para penafsir bilang dia hidup sejaman dengan Abraham. Karena usia manusia makin merosot. Abraham 175 tahun. Kemungkinan dia hidup sebelum Abraham. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan yang terutama dia jadi teladan bagi kita setelah ribuan tahun melalui kisah yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana kita harus sabar di tengah ujian. Apa kunci ketabahannya menghadapi pergumulan yang begitu hebat? Saya merasa karena keyakinan yang dia miliki. Dan yang kedua, karena respons hati yang tepat yang dia punya. Kita jangankan ngalami seperti itu. Baru sakit sedikit aja udah ngomel sama Tuhan. Uang kita ketipu 10 juta aja. Wah Tuhan, kok gak melindungi saya? Baru difitnah orang aja, wih ngamuknya luar biasa. Baru ngalami PHK saja, lupa ke gereja, tinggalin Tuhan. Mana katanya Tuhan baik, kok gak pelihara? Masih jauh dari Ayub persoalan kita Bapak Ibu. Kok dia bisa tetap bersyukur sehingga dipulihkan oleh Tuhan. Kok kita tetap terpuruk dengan hal-hal yang jauh lebih ringan. Mari kita belajar apa kuncinya supaya kita bisa sabar. Bahkan lulus dalam proses yang menyakitkan.
Yang pertama seperti saya katakan tadi, kita bisa berkemenangan seperti Ayub kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Ayat 10 tadi berkata, sebab Ia tahu jalan hidupku. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi nggak usah khawatir. Sebab lebih baik kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Daripada kita tahu, tapi Tuhan nggak tahu. Kan lebih baik begitu. Seperti begini contoh bandingannya. Apa kelebihan orang Kristen percaya dengan orang yang nyembah patung? Kalau nyembah patung kan kelihatan patungnya. Kalau nyembah Tuhan Yesus kan nggak kelihatan Tuhannya. Tapi gini, kalau orang nyembah patung kita bisa lihat patung. Tapi patung nggak bisa lihat kita. Dan patung nggak bisa tolong kita. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bisa lihat kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi yang penting bukan saya tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan di dalam hidup saya. Itu yang jauh lebih bermakna dalam kehidupan kita. Terus terang kadang-kadang kita ini ingin jadi orang yang tahu apa yang di depan. Sehingga banyak orang datang ke peramal-peramal, ingin tahu nasib saya, peruntungan saya gimana. Pakai baca garis tangan, gimana nanti nasib saya, pakai kartu ramal. Kalau orang Kristen udah gak boleh begitu kan. Tapi kadang-kadang kalau ada hamba Tuhan dengan karunia profetik, kita datang, Pak tolong doakan saya. Kira-kira tahun depan gimana bisnis saya? Ini saya punya ada 2 rumah, kira-kira mana dulu yang harus dijual? Saya punya seorang teman hamba Tuhan dari luar negeri, dia doktor teologi juga saudara. Dia bilang, waduh saya ini kalau khotbah di Indonesia kadang-kadang suka kesel Pak. Saya tanya kenapa? Karena dia punya karunia profetik, kalau doain orang kadang-kadang Tuhan kasih pesan. Dia bilang, banyak hamba Tuhan kalau ngundang saya bilang, Pak Pendeta, kalau khotbah jangan lama-lama, 5-10 menit aja cukup. Yang penting doain semua jemaat supaya tahu. Dan orang-orang datang itu nanya segala macam. Pak, saya kalau jual saham mending sekarang atau kapan Pak ya? Ya kalau emas ini gimana? Apa saya tahan dulu? Apa saya jual sekarang? Mana kira-kira lebih untung? Wih, dipikirnya saya ini peramal kan? Dipikirnya saya ini apa kek? Saya ini hamba Tuhan belajar teologi ya katanya. Keinginan untuk tahu masa depan tentu ada dalam hati kita. Tapi saya mau bilang begini. Kita tahu masa depan juga belum tentu kita bahagia loh saudara. Ada yang belum menikah di sini? Ada yang masih jomblo? Boleh angkat tangan? Jomblo adalah cara Tuhan untuk membuat engkau lebih mengasihi Dia daripada mengasihi sesama. Kalau udah lebih mengasihi Tuhan, pasti dikasih sama Tuhan. Jadi gak usah terburu-buru lah. Saudara doa Tuhan, jodoh saya siapa? Saya pengen tahu. Yang paling bagus itu kalau Tuhan langsung bicara atau Tuhan kasih film di depan mata kita. Lalu kita lihat, ada seorang pemuda tinggi 180 sentimeter tingginya. Rambutnya naik ke atas, gagah perkasa. Lalu Tuhan bilang, ini jodoh kamu. Wah luar biasa. Sejak itu yang badan pendek, pendekar, pendek dan kekar tereliminir semuanya saudara. Karena kita sudah fokus 180 cm. Lalu kemudian Tuhan, kalau itu jodoh saya, kapan saya kawin? Tiba-tiba dalam penglihatan Tuhan kasih satu tanggal 3 tahun ke depan engkau nikah. Wah senang. Nanya lagi, Tuhan saya punya anak gak Tuhan? Lalu Tuhan tunjukkan saat penyerahan anak seperti hari ini. Wih luar biasa penyerahan anak. Berarti saya akan mendapatkan anak. Haleluya. Saudara lihat dalam penglihatan. Pendeta Yusuf Tarikan menumpangkan tangan kepada anakmu. Haleluya. Tuhan anak saya akan jadi apa ya? Saya pengen tahu lah sekalian lah nanya sama Tuhan. Lalu Tuhan tunjukkan pada usia 3 tahun. Anakmu kena demam berdarah dan meninggal dunia. Padahal engkau tidak bisa punya anak lagi. Apa yang terjadi? Setiap kali engkau bermain-main dengan anakmu, usia 1 tahun, mulai belajar jalan, ngomong papa, mama, engkau nangis. Karena engkau tahu usia 3 tahun dia akan mati. Waktu ulang tahun kedua, tambah nangis.
Karena tahu waktu hidupnya makin singkat. Berbahagialah kalau Tuhan tidak memberitahukan semua yang ada di depan. Karena belum tentu kita tahu yang di depan kita tambah bahagia. Bersyukurlah walaupun kita tidak tahu apa yang di depan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang tahu apa yang ada di depan. Dan Dia akan menuntun kita sampai selama-lamanya. Yang penting bukan saya tahu, tapi apakah Tuhan tahu yang terjadi dalam hidup saya. Dan tentu karena Dia Allah yang maha tahu. Dan Dia juga berdaulat atas hidup kita. Dia bisa melakukan apa saja yang Dia mau. Untuk keuntungan kita, kebaikan kita. Membuat kita lebih berkenan di hatinya. Ayat 23, Ayub 23 ayat 13. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tuhan itu punya sifat berdaulat. Tidak ditentukan keputusannya oleh usulan, pendapat, protes, tekanan massa daripada kita. Dia berdaulat. Artinya Dia bisa melakukan apa saja yang Dia mau. Dan tidak boleh ada orang yang protes. Artinya mau-maunya Tuhan Dia akan laksanakan di dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, Allah yang berdaulat yang bisa melakukan keputusan semaunya Dia. Bukan Allah yang semau gue. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Bapa yang selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sehingga ketika kesulitan-kesulitan itu datang, kita gak usah tanya, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Tuhan jawab, kenapa anak saya meninggal usia 2 tahun? Tuhan tolong jawab, kenapa lagi enak-enaknya bisnis, tiba-tiba saya di PHK, saya dikeluarin dari tempat pekerjaan. Tuhan tolong jawab, kenapa Engkau izinkan ada orang fitnah saya, jelek-jelekkan nama saya, sampai akhirnya saya dirugikan? Ayo jawab Tuhan. Kalau saudara nanya gitu, Tuhan jawab atau tidak? Tidak. Kenapa Tuhan tidak jawab? Pertama, Dia tidak wajib menjawab. Karena Dia Allah yang berdaulat. Siapa sih kita yang berani menurunkan Tuhan dari tahta, mendudukkan di kursi pesakitan, dan kita bertanya, jawab, jawab, jawab. Emang kita siapa, saudara? Yang kedua, kalau kita nanya Tuhan jawab, Tuhan tidak jawab. Karena walaupun Dia jawab, kalau prosesnya belum selesai kita juga gak ngerti. Gak ngerti bukan karena bodoh, kagak mau ngerti, saudara. Saya ini udah cinta mati loh Tuhan. Kenapa dia lari sama teman baik saya? Tuhan diem aja. Karena di pemandangan mata Tuhan yang pandangannya jauh lebih luas. Kita kan melihatnya datar. Tuhan melihat dari helikopter nih, dari sorga nih. Melihat, kamu kalau sama dia, lebih disakitin. Bukan jodoh kamu ini, biarin aja nangis. Aku kasih, setelah kamu nangis 3 bulan kemudian aku temukan dengan lebih bagus. Enggak Tuhan, pokoknya dia. Kan repot kalau orang begitu. Tuhan aku cinta mati sama dia. Bukan jodoh. Kalau bukan jodoh, jodohkanlah kami. Bukan jodoh anakku. Ya udah Tuhan kalau gitu, tolong temukan saya dengan seorang yang merupakan jodohnya. Dan saya minta semuanya mirip dia. Umurnya seperti dia, wajahnya seperti dia, baiknya seperti dia, semuanya seperti dia. Dan kalau Tuhan kesulitan mencari orang yang sama seperti dia, yang gampang aja Tuhan. Udah dia saja Tuhan. Paksa saudara-saudara. Padahal itu bukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu Allah berdaulat di dalam hidup kita. Yang penting kita mengizinkan Tuhan menyelesaikan rencananya dalam hidup ini. Sebab Ia tahu jalan hidupku. Sebab Tuhan tahu kebutuhanmu. Sebelum kau minta, Bapa Surgawi mengetahui. Dan Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Sebab Dia tahu apa yang saudara alami hari ini. Tuhan tahu loh, ada beberapa orang datang ke sini, gak ada rencana datang ke gereja hari ini. Ada teman yang ajak-ajak saudara. Dan waktu diajak-ajak juga, mau kemana ya? Gereja mana ya? Gereja ini mana? Lalu akhirnya saudara sampai bingung-bingung datang ke sini. Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, Dia akan merencanakan yang terbaik dalam hidup saudara. Nggak terlalu masalah kita nggak tahu banyak hal.
Asal kita punya Tuhan Yesus yang Maha Tahu ada beserta dengan kita. Karena itulah kunci kemenangan yang luar biasa bagi kita. Satu kali ada orang yang datang kepada gumpalan batu-batu gunung yang besar. Lalu dia bawa pahat yang terbuat dari besi. Dan dia mulai pahat itu batu. Setiap hari dia datang dari pagi sampai sore memahat. 1 minggu, 1 bulan, berbulan-bulan. Sampai batu yang gak dipahat sebelahnya ngomong gini sama batu yang tiap hari dipahat itu. Kejem banget tuh orangnya. Tiap pagi dia bawa besi lancip. Waduh, mengikis kamu. Kamu protes gak? Tanya, ngapain kamu? Aku kok disakiti gini? Enakan saya gak diapa-apain. Lalu yang dipahat itu ngomong, iya aku juga bingung kenapa ya dia begitu sama saya. Udah berbulan-bulan loh, tekun tiap hari dia datang pahatin saya. Tapi gak apa-apa deh, walaupun aku gak ngerti kenapa dia lakukan itu. Sebab aku rasa dia seorang yang ngerti art, seni luar biasa. Aku rasa dia ngerti apa yang dia lakukan. Beberapa bulan kemudian muncullah sebuah patung dari batu. Dari bongkahan batu yang tidak ada nilainya. Menjadi batu yang luar biasa. Yang gak dipahat ada harganya. Mau dikasih kalau ada orang kasih cuma-cuma batu gelondongan begitu buat saudara. Gak mau. Tapi batu pahatan. Prosesnya sakit. Gak jadi masalah. Karena ia tahu jalan hidupku. Itulah yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang membuat Ayub dan seharusnya kita juga sabar dalam ujian? Pertama, kita punya keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Yang kedua, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan membentukku menjadi lebih mulia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, pertumbuhan rohani itu seperti orang naik tangga, naik tingkat. Kelas 0 jadi kelas 1, kelas 1 jadi kelas 2, kelas 2 jadi kelas 3. Dan syaratnya untuk naik tingkat ada ujian. Yang gak teruji tidak bisa dipuji. Saudara tahu sebelum sebuah mobil dipasarkan, mobil produk baru dipasarkan, maka produsennya itu melakukan tes. Dengan cara bagaimana? Dipakai ngebut, ditabrakkan pada benda, apakah airbagnya keluar, apakah safety-nya cukup bagus. Dia memperbaiki, membenahi supaya yang kurang-kurang itu akhirnya menjadi lebih sempurna. Dan baru kalau semuanya sudah teruji, maka akibatnya dia luncurkan ke pasaran. Mobil aja diuji, masa kita tidak diuji oleh Tuhan? Dia akan memberikan tes. Kalau setan memberikan temptation, godaan supaya kita jatuh, destruktif, merugikan. Tuhan mentes. Tujuannya supaya kita naik kelas. Ada waktunya saudara doa, doamu seperti tidak dikabulkan. Kita ngomong sama Tuhan, doa kita mentok ke plafon. Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Dia diam saja. Kenapa Tuhan diam? Ayub bilang, walaupun dia tidak menjawab, dalam hatiku aku pegang janjinya. Aku tetap mengikuti jejaknya. Ini loh keyakinan orang percaya. Walaupun aku gak ngerti, walaupun aku tanya sama Tuhan, hadirat Tuhan aku tidak alami. Sepertinya Tuhan meninggalkan aku tetap percaya. Dia sedang membentuk aku untuk mendatangkan kemuliaan yang lebih hebat. Ingat rumus ini. Guru selalu diam ketika ujian sedang berlangsung. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, Tuhan tidak jawab. Guru akan selalu diam ketika ujian sedang berlangsung. Pak, jawaban nomor 1 apa? Ini. Nomor 2 apa? Ini. Tuhan itu bukan guru yang suka kasih contekan, saudara-saudara. Dia akan bilang, aku sudah siapkan kamu. Kamu sudah belajar. Kalau kamu sungguh belajar, kamu pasti bisa mengerjakan. Nilainya 10. Aku yakin kamu bisa. Aku yakin kamu mampu menghadapi tes ini. Karena itu guru selalu diam ketika ujian sedang berlangsung.
Yang penting kita belajar. Supaya ketika masalah datang kita siap menghadapinya. Belajar firman. Kalau kita baca firman. Ada orang jelek-jelekin kita. Ada tuh pelajaran di Alkitab halaman sekian. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Wah, orang jelek-jelekan kita. Pikiran bilang, hajar. Kita lihat buku pelajarannya. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lulus atau tidak, mesti banyak belajar. Ada bagian kita juga belajar firman, menerapkannya. Jangan bodoh, saudara. Seorang anak dipanggil, seorang ibu dipanggil oleh gurunya ke sekolah. Karena anaknya nilai matematika dapat 0. Lalu ketika datang, guru bilang, Bu, tolong ajarin anak ibu, matematika ini dapat 0 loh, Bu. Oh ya, boleh saya lihat lembaran jawabannya. Ada 10 soal, 10-10-nya salah. Waktu dia lihat jawabannya aneh. Nomor 1 jawabannya Yesus. Nomor 2 Yesus. Nomor 3 Yesus. Nomor 4 Yesus. Lalu dia panggil anaknya, nak kenapa jawabannya begini? Saya nggak belajar mah. Tapi saya ingat pendeta pernah khotbah. Apapun pertanyaannya, apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Jadi saya tulis Yesus, 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 Yesus. Ya, berhikmat dikit kek saudara sekalian. Berapa hari lalu ada rekan pengurus yang kasih sebuah artikel melalui WA Group. Ada pendeta di Afrika, jalan di atas air katanya, menyeberang sungai, lalu dimakan buaya sampai mati. Karena dia bilang, saya akan jalan di atas air. Orang mulai tergoncang imannya. Loh, kok dia begitu beriman, tapi mati dimakan buaya? Saya jawab, iman itu bukannya tidak berhikmat. Iman sama nekat beda tipis. Saudara datang ke sebuah kawinan, tetangga kawin. Ya, lalu kemudian kita datang dikasih nasi bungkus, kita udah kenyang karena udah makan sebelumnya. Lalu besok siang baru sempat kita mau makan. Begitu kita mau makan, bau udah basi. Dimakan apa enggak? Dengan iman. Sakit perut saudara sekalian. Karena iman itu beda sama nekat. Nah, Tuhan mau kita ini mengerti kebenaran firman yang lebih dalam, supaya ketika menghadapi tes dari Tuhan, kita lulus. Yang perlu kita pahami, Tuhan itu memproses kita hingga tuntas, nggak setengah jalan. Dan kalau sudah selesai, baru kita sadar semuanya tampak lebih mulia, ada berkat double porsi, seperti yang juga dialami oleh Ayub. Dalam ayat 14 dikatakan, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak hal lain yang serupa itu yang dimaksudkannya. Tuhan itu bekerja gak setengah-setengah. Kalau udah beres, lihat ke belakang. Iya ya, saya dulu gak ngerti loh kenapa Tuhan izinkan. Oh, ternyata setelah semuanya terjadi, ngerti saya. Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk saya. Kalau saya dulu ngotot-ngotot kawin sama dia, waduh, hancur nih hidup saya. Gara-gara saya putus, saya dapat pasangan hidup yang lebih sevisi, seiman, sehati, sejoli. Wah, luar biasa. Tapi itu kan gak bisa diterangin di tengah jalan. Saudara terangin juga marah. Tapi akhirnya, oh iya, dia membuat semuanya indah pada waktunya. Saya dulu ingat, udah lama, saya satu kali kunjungi rumah seorang teman. Dia sedang menyulam, membuat sulaman. Belum beres. Itu benang-benangnya masih gelantungan semuanya. Saya bilang, bikin apa? Kok jelek banget? Belum selesai, saya lagi nyulam. Gambar rumah bagus, pemandangan luar biasa. Bagus mana? Saya bilang. Ya udah, sekian bulan kemudian saya kunjungi rumah itu lagi. Saya lihat di temboknya, dindingnya ada satu figura besar, lalu gambar sebuah rumah yang bagus. Saya bilang, ini sulaman bagus banget. Beli di mana? Mahal nggak? Dia bilang, itu kan yang saya bikin berapa bulan lalu. Loh, kok waktu lalu jelek ya? Sekarang kok bisa bagus ya? Loh ya, kan dulu belum selesai. Kalau sudah selesai baru bagus. Prosesnya nggak bagus, ujungnya bagus.
Saudara tahu tiram? Itu kan binatang sejenis kerang yang refleksnya lambat. Jadi kalau dia buka tempatnya, cangkangnya kena kepada pasir, aduh sakit, baru dia nutup. Buka lagi, aduh sakit, baru dia nutup. Kayak bodoh ya, gak cepet refleksnya. Coba kalau mata kita, begitu ada debu, baru masuk, baru merem, wah celaka saudara. Tapi tahukah saudara kalau tiram itu setiap kali merasa nyeri, dia mengeluarkan satu cairan untuk menetralisir rasa sakit. Semakin sakit cairannya lebih banyak. Cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal, mengeras dan itulah yang diambil orang. Sebutir mutiara. Jadi mutiara itu apa? Hasil tangisan seekor kerang. Kita seringkali ingin mutiaranya. Kita nggak mau prosesnya. Nggak bisa. No pain, no gain. No cross, no crown. Harus ada proses. Kalau di sini ada sekeping baja yang kalau dijual cuma 100.000 rupiah, kalau itu diproses menjadi tapal kuda kita bisa jual 250.000 rupiah. Tapi kalau sekeping baja tadi dibuat jadi pisau lipat eksklusif, kita bisa jual lebih mahal, 1 juta rupiah. Tapi kalau sekeping baja itu diproses lebih lama, lebih sakit, lebih rumit, lebih sulit, menjadi pair arloji yang mereknya adalah Rolex, kita bisa jual ratusan juta rupiah. Mengalami proses tidak menyenangkan. Tapi Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena itu yang ketiga, kalau kita ingin sabar di tengah ujian, miliki respons hati yang tepat. Ikhlas menerima pembentukan Tuhan. Ayat 11 dan 12, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Aku ikut Tuhan. Walaupun gak ngerti kenapa Tuhan izinkan masalah ini. Aku ikhlas menerima pembentukan Tuhan. Pak Jarod kunjungi Pak Ahok di penjara. Lalu setelah itu dia pidato. Saya marah. Kenapa orang yang begitu baik memikirkan perkembangan kota, gak pernah korupsi, sungguh-sungguh kerja, diperlakukan seperti kriminal. Tapi waktu Pak Jarod datang, Pak Ahok bilang gini, jangan marah mas, aku ikhlas demi Indonesia yang lebih baik dan tenang. Aku titip pesan, jangan benci kepada siapapun. Itu yang bikin dia malah mau tambah nangis saudara. Kok ada ya orang udah diperlakukan tidak adil seperti ini. Masih tetap ngomong seperti itu, jangan benci sama siapapun. Ini kan memberikan pelajaran yang kurang baik kepada anak-anak generasi yang akan datang. Di Indonesia ini rasanya pelajarannya begini. Mau korupsi, mau apa boleh, asal jangan salah ngomong. Kalau salah ngomong, masuk penjara. Kalau korupsi gak apa-apa lah, asal bagi-bagi sama yang lain. Ini kan buruk saudara sekalian. Tapi dia bilang, aku ikhlas menerima. Seorang majelis dari GKY, karena Pak Ahok adalah anggota gereja tersebut, datang bersama dengan gembala dan istrinya. Jadi 3 orang mewakili gereja. Dan majelis itu kemudian menulis setelah pertemuan tersebut, saya itu sudah siapkan kata-kata penghiburan untuk Pak Ahok. Begitu ketemu, sharing, wah malah Pak Ahok yang lebih banyak ngomong. Itu firman keluar dari hatinya. Lama-lama saya sadar, loh kok kita yang dihiburkan sama dia? Bukan kita yang datang menghibur. Saya nggak sempat ngomong apa yang saya sudah siapkan, kata-kata menghibur. Karena nggak relevan lagi waktu ngomong sama dia. Malah saya diingatkan untuk banyak berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Sebab itulah kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Jadi waktu saya pulang, saya ini ambil kesimpulan. Saya terlalu sibuk, kurang banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kok bisa menerima perlakuan tidak adil, tapi tetap mengucap syukur, ikhlas menerima. Karena Tuhan belum selesai beracara. Ceritanya belum tamat. Kelanjutannya kita nggak tahu. Tapi dia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
keras. Pak Jokowi waktu masih wali kota atau masih pengusaha mebel di Solo cerita. Dia pernah ke Tiongkok, ke China, ketemu sama ketua BUMN-nya Tiongkok, Badan Usaha Milik Negara. Asetnya 300 triliun. Nah dia diajak makan di sebuah restoran, gak terlalu besar. Kalau hotel ya bintang 3 lah, bukan bintang 5. Saudara, pada waktu dilayani, ketua BUMN ini memperkenalkan Pak Jokowi kepada manajer restoran itu. Yang ternyata adalah anak gadisnya yang umur 20 lebih sedikit. Pak, ini anak saya 23 tahun kalau saya nggak salah. Dia kerja di sini. Kaget Pak Jokowi. Loh, anak bapak ini kan triliunan asetnya. Kok suruh kerja di restoran kecil ini? Gak apa-apa. Supaya dia belajar perih. Karena yang datang ke sini semuanya orang dalam tingkatan masyarakat. Ngomongnya sembarangan atau apa. Gajinya kan kecil. Betul, supaya dia menghargai. Tapi kan Bapak bisa support dia dengan keuangan. Memang. Tapi dia tidak boleh hidup dalam bayang-bayang saya. Dia harus menyelesaikan hidupnya sendiri. Dan aku harus melihat timing yang tepat. Ketika dia sudah mulai mengembangkan kepribadiannya. Nanti aku bantu. Wah, waktu dia pulang, dia mulai terapkan kepada anaknya. Mulai usaha jadi dagang kaki lima, UKM. Usaha kecil menengah. Saudara, dan dia terpaksa anaknya ngontrak di sebuah rumah ukuran 4x4, 16 meter persegi. Hati saya menjerit sebetulnya, kata Pak Jokowi, saya punya uang tuh bisa kasih yang lebih baik. Tapi aku tahan, aku harus tabah, disertai dengan doa. Supaya dia menjadi pribadi yang tangguh. Dalam 2 tahun, dia sekarang mengembangkan usaha punya 4 outlet di mall. Kita kadang-kadang orang tua mesti agak tega loh saudara, bukan kejam. Ada seorang anak kecil, lihat ada ulet jadi kepompong. Sudah mau keluar jadi kupu-kupu, jadi wow, dobrak terus kepompongnya. Gak bisa-bisa, karena masih proses, belum waktunya. Anak kecil ini kasihan, aduh dibukain aja, udah dah terbang ya, terbang, dibuka. Apa yang terjadi? Terbang, mati saudara-saudara. Anakmu lagi begini-begini, aduh kasihan. Saudara bukain, mati saudara. Mati imannya, mati ketabahannya, pergumulannya. Kadang-kadang kita harus tega, bukan untuk menghancurkan. Supaya dia menjadi pribadi yang tough. Percayakah saudara bahwa Bapa Surgawi juga bisa melakukan yang sama, bahkan lebih hebat dalam hidup kita. Anak saya yang kedua, lulus sarjana di Australia, diterima pekerjaan di Ernst & Young. Ernst & Young adalah perusahaan keuangan internasional dan di Jakarta ada di Bursa Efek Jakarta. Dan dia mendapatkan pengalaman-pengalaman banyak di sana. Dalam satu tim dia meneliti data-data keuangan banyak BUMN di Indonesia, di Sumatera, di Jawa, di berbagai tempat. Bahkan BI Bank Indonesia sendiri, otoritas keuangan yang tertinggi di Indonesia, diauditnya oleh Ernst & Young. Saudara, saya tanya, Jovi, kamu kerja masuk jam berapa? 8:30. Pulang jam berapa? Rata-rata tapi paling cepat jam 10 malam. Pernah saya pulang jam 12, pernah 2:30 subuh, yang paling lama 8:30 pagi, pulang 5:30 pagi keesokan harinya. Tidur sebentar karena 8:30 mesti masuk kantor lagi. Banyak hal yang harus diselesaikan. Dan pulang dari pekerjaan hari Sabtu libur, seabrek kerjaan. Dan saya berkali-kali waktu saya ke Jakarta lihat dia pada hari libur, harus bawa laptop mengerjakan dari pagi sampai setelah saya tidur malam pun, besok mau khotbah, dia masih mengerjakan. Kita ajak makan ke mall dan sebagainya, dia bawa laptopnya, dia harus kerja. Dan yang paling mengerikan itu karena dia harus pulang subuh. Istri saya berkali-kali ingin supaya dia berhenti aja dari sana. Anak kita perempuan loh, nanti bahaya loh. Ya udahlah, dicarikan kos dekat situ supaya nggak terlalu jauh. Pulang naik Gojek, naik
Uber, saudara sekalian. Jam 12 malam, perempuan. Kita juga ngeri. Jadi setiap hari doa dipanjatkan bagi dia. 1,5 tahun. Terus. Sampai akhirnya saya bilang, kamu mau melayani Tuhan gak? Bantu pelayanan. Saya gak terpanggil jadi pendeta. Gak apa-apa, nanti itu kalau soal panggil-memanggil urusan Tuhan lah. Kamu benahi aja manajemen, kamu kan udah tahu sistem yang bagus dan sebagainya. Iya sih, ya udah mulai bantu. Udah jangan tanya soal gajinya berapa lah, udah beda itu. Ini kan pelayanan, saya bilang. Mau nggak? Dia menolak berkali-kali dan saya tidak pernah memaksakan. Sampai satu kali dia bilang, Pi, kalau saya diminta untuk melayani, sekarang saya sudah siap. Saya mau, gak apa-apa. Dan beberapa bulan yang lalu dia mulai bantu untuk membenahi manajemen. Karena saya percaya bahwa gereja bisa bertumbuh bukan karena khotbahnya, pujian penyembahnya saja, tapi dikelola dengan manajemen yang baik. Ada proses yang menyakitkan. Anak saya yang pertama tidak mau pulang dari Australia karena dia sudah melayani di sana, maksudnya sudah bekerja di sana. Dia sudah punya penghasilan, beli apartemen. Dia punya pacar juga orang sudah citizen sana, saudara. Sampai satu kali dia telepon saya setelah sekian lama dia kerja. Pi, saya kok rasanya seperti dapat panggilan Tuhan untuk pelayanan. 3 kesempatan di 3 tempat yang berbeda. Ada kata-kata profetis dari hamba Tuhan. Semuanya sama. Tentang meninggalkan pekerjaan jadi hamba Tuhan. Bergumul. Salah satu pergumulannya karena pacarnya orang sudah di sana. Dia bilang, kamu mau gak ke Indonesia? Dia bilang enggak, saya tidak mau. Dan itu berat antara visinya Tuhan, panggilan hidup dengan apa yang ada dalam hati. Saya bilang, ya udah kamu pilih karena hidup ini harus pilihan, nggak bisa lagi ditentukan oleh orang tua. Dan akhirnya dia membuat keputusan. Lama setelah itu berbulan-bulan, saya harus ikuti panggilan Tuhan, bukan keinginan saya. Biar saya yang kalah, biar Tuhan yang menang. Kamu udah ngomong belum sama pacar kamu? Belum, Pi, saya nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tunda. Sampai papi mami pergi ke Sydney karena kita kan ada sekolah teologi di sana. Pas lagi ngajar, kamu baru ngomong sama dia. Supaya kalau kamu pulang nangis, ada kita di sana. Dan dia lakukan itu, saudara. Saya bilang masuk sekolah teologi dulu. Supaya kamu melayani kalau dalam bidang kerohanian. Dan saya bilang lebih baik di Singapura saja supaya lebih dekat. Supaya ada suasana baru. Karena gimana pun secara manusia sebagai seorang wanita yang harus memutuskan hubungan yang dijalin sekian lama. Tentu perih. 3 tahun ambil master di sana. Dan saya bilang layani di gereja lain. Dia melayani tanpa gaji, tanpa upah. Tempat tinggalnya dari kampus cukup jauh, saudara. Sudah dikit lagi lebih dekat ke Malaysia daripada ke pusat kota Singapura. Komsel, sekolah minggu, pelayanan musik, pelayanan apapun. Layani. Gak terima upah, gak terima persembahan kasih. Layani. Saudara-saudara, kami hanya berikan uang yang terbatas kepada dia. Sesuai dengan kebutuhannya. Makan di asrama. Saya 1 kali pernah pergi ke asrama. Makan sengaja di kantin asrama. Waduh, gak enak, saudara sekalian. Jadi kalau saya ke sana, saya suka ajak anak makan yang enak. Perbaikan gizi. Tapi saya kan ke Singapura paling setahun sekali, saudara. Dan dia harus ada di sana. Boleh nggak pesen dari luar? Bisa. Tapi kita harus tega dan berkata, kamu ikuti apa yang ada. Kamu layani di tempat orang. Kamu merintis dari bawah. Melalui proses pembentukan itu. Dia akhirnya berkata, saya siap untuk melayani. Ikhlas menerima pembentukan Tuhan. Masih sanggup dengar khotbah hari ini? Saya lanjutkan sedikit. Maliahi 3 ayat 3 dan 4. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu.
dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Tuhan memproses kita ibarat seorang pandai besi memurnikan emas. Caranya bagaimana? Dibakar dengan api supaya murni. Saudara tahu berapa derajat Celcius panas yang dibutuhkan supaya emas jadi murni? 100 derajat? Air itu saudara. Minimal 1000 derajat. Mungkin kau sedang mengalami persoalan, tapi karaktermu belum berubah. Karena apa? Baru 200 derajat Celcius. Saya doa tambah panas Tuhan. Tambah sampai 1000 derajat. Haleluya. 1000 derajat baru kemudian jadi emas murni. Karena apa? Emas itu punya sifat kalau dicampur dengan logam lain, misalnya dengan tembaga, dengan besi dan sebagainya, maka jadi keras. Nah, kalau keras sulit dibentuk. Karena itu ditambahkan satu zat namanya flux atau fluk. Sehingga kemudian itu yang akan menyedot, menarik semua logam lain yang kurang mulia dan kotoran yang terangkat ke atas. Emas murninya ada di bawah dan itulah yang dicedok orang. Emas murni sifatnya yang pertama lentur, mudah dibentuk. Jadi kalau udah emas murni gitu cair, saudara, cair mau dijadikan seperti patung, seperti ayam-ayaman, kuda-kudaan, mau bikin bunga dari emas, mau dibuat kotak persegi, ukuran berapapun bisa. Karena sudah mudah dibentuk, lentur. Dan itulah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dia memisahkan kekotoran, dosa dalam hidup kita. Supaya kita bisa dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak keras hati seperti orang Israel di padang gurun yang selalu bersungut-sungut. Ada orang sudah ke gereja kerasnya luar biasa. Suruh ngampuni orang lain. Wah, mana bisa. Berantem terus sama mertua. Tuhan cepat angkat dia. Hati kita ini loh saudara belum mau mengampuni. Didorong pelayanan gak mau punya komitmen. Wah susah. Ke gereja aja masih didorong-dorong orang. Susah, masih keras hatinya. Kalau lihat orang salah maunya membalas. Belum bisa berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku mau taat dan ikhlas. Belum bisa. Maunya balas. Saya pernah dengar cerita ada seorang suami yang gak pernah marah sama istrinya. Walaupun kadang-kadang istrinya melakukan hal yang menjengkelkan. Lalu temannya tanya sama yang pria ini. Apa kuncinya ya? Kok kamu begitu sabar? Sabar dalam menghadapi istrimu yang luar biasa. Gini, saya dulu waktu baru nikah, saya lihat istri saya itu sabar loh. Dia pelihara kucing. Ketika kucingnya itu baru dibeli, kucingnya ini masih agak liar. Dikasih makan nyakar. Istri saya gak marah. Dia cuma bilang 1. Berapa hari kemudian dikasih makan lagi nyakar lagi. Dia gak marah. 2. Berapa hari kemudian nyakar lagi. Dia bilang 3. Dia gak marah. Dia siapkan makanan yang enak buat kucing. Kucing makan dengan lahap. Tiba-tiba kelojot-kelojot mati. Rupanya diracun saudara sekali. Suaminya yang marah, kamu ini kejam banget, sadis kamu. Masa kucing diracun sampai mati? Keterlaluan kamu, gila kamu. Istrinya diam aja, dia cuma bilang 1, katanya. Sejak itu suaminya gak pernah marahin istrinya, saudara sekalian. Bapak-bapak, kalau engkau punya istri model begini, perlu banyak berdoa. Doanya apa? Tuhan, 1000 derajat Celcius. Biar dia diproses. Ini loh saudara. Pertama Tuhan memproses kita bagikan emas murni. Supaya lentur. Mudah dibentuk oleh Tuhan. Taat biar aku yang kalah, Tuhan yang menang. Yang kedua, emas murni itu sifatnya tahan karat, tahan korosi. Karat itu menyebabkan perubahan warna pada logam yang cemerlang menjadi kusam. Karena pencemaran udara yang ada di sekitar. Kuningan sama emas sama-sama kuning. Tapi kalau dibiarkan di udara terbuka, saudara kan tahu mana logam mulia, mana yang tidak mulia. Karena apa? Emas murni tahan korosi atau karat.
Kita juga harus menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh karat-karat dunia. Nilai-nilai dunia yang menghancurkan kehidupan kita. Yudas 1 ayat 23 berkata, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yakobus 1 ayat 27b, jagalah dirimu supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia mencemarkan kita begitu luar biasa. Kita jadi orang Kristen tapi pikirannya materialistis. Saya diberkati kalau kaya. Kalau nggak kaya berarti nggak diberkati. Kan bukan begitu ajaran firman Tuhan. Kaya nggak kaya, aku tetap anak Tuhan yang berharga. Dan aku mencintai bukan karena berkatnya. Aku mencintai karena dia telah mati bagiku di atas kayu salib. Dunia nggak mau kalah, sombong. Orang banggakan tasnya, wah kita banggakan tas lebih hebat. Nggak mau kalah. Itu bisa mencemarkan hidup kita loh saudara. Kita harus bilang, jadikan aku emas murni. Yang bukan hanya lentur, mudah dibentuk. Tapi tahan karat. Tidak terkontaminasi oleh nilai-nilai dunia, pencemaran dunia. Termasuk kesombongan, gak mau kalah dan sebagainya. Karena merugikan hidup kita. Orang kalau ngomong-ngomongin itu kadang-kadang suka menang-menangan. Pernah dengar ada 4 orang ibu membanggakan anaknya masing-masing. Anak pertama bilang, anak saya laki-laki. Jadi pastor. Kalau dia masuk gereja, semua orang di gereja berkata, Father, Bapak. Hormat sekali sama anak saya. Ibu kedua bilang, anak saya bukan cuma pastor, bishop, kepala dari para pastor. Kalau dia masuk gereja, semua orang berkata, thy kindness. Kalau terjemahan bebas, yang mulia. Lebih dihormati. Ibu ketiga gak mau kalah. Anak saya bukan cuma jadi pastor, bukan cuma jadi bishop, jadi paus. Kalau dia masuk gereja, orang berkata, thy holiness, yang suci, yang kudus. Ibu keempat bingung, karena anaknya perempuan, saudara sekalian. Dan gak pelayanan, gak jadi pastor dan sebagainya. Tiba-tiba dia dapat akal. Itu belum seberapa. Father, thy kindness, thy holiness, gak seberapa. Anak saya perempuan, 21 tahun, seksi, tinggi semampai, foto model. Dia suka pakai rok mini. Kalau dia masuk gereja, semua pria di gereja berkata, oh my God, kata, kalah saudara-saudara. Yang lain cuma orang, Father, Bapak, ini Tuhan. Aduh, memang manusia itu gak mau kalah saudara. Tapi biarlah kita berkata, Tuhan, aku mau rendah hati seperti Engkau. Aku mau dibentuk seperti Engkau. Bukan meninggikan diri. Aku makin berkurang-kurang. Tuhan makin bertambah-tambah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ketiga, emas yang murni, bening. Wahyu 21 ayat 21 sebagai ayat terakhir. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagikan kaca bening. Emas yang paling murni itu bening, transparan. Jadi kita akan pergi ke sorga, jalannya dari emas. Dari kaca bening, nggak burem. Sehingga kita bisa melihat seperti dasarnya. Tidak ada emas yang begitu murni, begitu besar. Seperti yang nanti kita akan temui di dalam kerajaan sorga. Emas murni lentur, mudah dibentuk, tidak keras. Emas murni tahan karat. Tidak dipengaruhi oleh pencemaran udara, pencemaran dunia, dosa. Emas murni bening. Dan kebeningan itu menyebabkan kita bisa melihat apa yang ada di dalam. Kalau saudara punya gelas bening, luarnya casingnya nggak terlalu kita perhatikan. Yang kita lihat dalamnya. Air putih, aqua, warna hijau, warna biru, warna apa. Atau dalamnya diisi dengan emas murni, berlian. Yang penting itu dalamnya. Kenapa Tuhan ingin agar kita jadi orang yang hatinya murni, bening. Supaya orang bisa melihat bukan casing luarnya. Tapi siapa yang ada di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Aku telah mati, namun aku hidup. Namun bukan lagi aku,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah kita mau memancarkan kemuliaan Kristus? Saya akhiri dengan ini. Ada seorang anak kecil jualan jeruk-jeruk di stasiun kereta api. Dia bawa sebuah keranjang. Satu kali karena orang begitu lalu lalang banyak sekali dan ingin naik kereta api yang sudah datang. Gak sengaja ada seorang penumpang lari-lari bawa kopernya kena kepada keranjang itu. Lalu kemudian jualannya, jeruknya berserakan, jatuh semuanya. Tapi gak ada yang peduli kepada dia. Karena semua orang lari takut ketinggalan kereta. Nangis nih anak kecil ini, nangis. Tiba-tiba ada seorang bapak, dia juga mau naik kereta api. Tapi kasihan, dia langsung ambil itu semua jeruk-jeruk yang ada, masukkan di dalam keranjangnya. Dia serahkan kepada anak yang nangis di pojok, tak berdaya. Dia bilang, nah udah jangan nangis, nggak ada apel, nggak ada jerukmu yang hilang. Semuanya sudah Bapak masukkan. Udah ya, Bapak naik kereta. Tiba-tiba anak itu bilang, tunggu Pak, sebentar. Saya bukan Kristen, tapi minggu lalu ada teman saya Kristen ajak saya ke gereja. Lalu guru sekolah minggu cerita tentang ada seorang yang begitu baik ketika engkau mengalami masalah dan tidak ada orang peduli. Dia akan datang menolong engkau. Namanya adalah Yesus. Jadi bolehkah saya tanya, apakah Bapak adalah Yesus? Orang itu kaget. Lalu dia bilang, saya bukan Yesus, tapi saya adalah salah satu muridnya. Itulah panggilan kita. Bagaimana orang bisa melihat kasih kebaikan Kristus melalui hidup kita? Kalau hati kita murni, bening, tulus di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada yang sedang diproses oleh Tuhan, melalui keadaan yang tidak menyenangkan, dan melalui orang-orang yang menyebalkan, ikhlas menerima proses pembentukan. Supaya kita menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan. Tidak tercemar oleh dunia. Murni, bening di hadapan Tuhan. Agar Kristus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Bagaikan bencana.